Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan materi Partai Komunis Indonesia akan memaparkan sejarah PKI, mulai dari latar belakang, tokoh-tokoh, waktu kejadian, alur peristiwa, serta dampak bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Pengertian PKI. PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah partai politik beraliran komunis terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1914 dan dibubarkan pada tahun 1966. Partai ini sempat menjadi kekuatan politik besar sebelum dinyatakan sebagai partai terlarang pasca peristiwa kudeta Gerakan 30 September atau G30 SPKI tahun 1965. Latar belakang PKI berasal dari organisasi Indie Sosial Demokratis Vereniging yang didirikan tahun 1911 oleh Hans Nevlin. Partai ini muncul karena rakyat Indonesia mengalami penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan pada masa kolonial Belanda. Sehingga paham komunisme yang menjanjikan kesetaraan menarik banyak pendukung. PKI juga muncul sebagai perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, PKI berkembang pesat dan jadi salah satu partai besar. Situasi politik saat itu penuh persaingan ideologi, nasionalis, agama, komunis, dan memuncak pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang kemudian membuat PKI dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Tokoh Muso, nama lengkap Munawar Muso, lahir 1897, Kediri, Jawa Timur, wafat 31 Oktober 1948, asal Indonesia. Peran pemimpin PKI. Keterangan tokoh utama dalam peristiwa Madiun 1948. Tokoh D.N. Aidit, nama lengkap Dipa Nusantara Aidit, lahir 30 Juli 1923, Belitung, wafat 22 November 1965, asal Indonesia. Peran Ketua PKI. Keterangan membawa PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum 1965. Hans Nevlin, nama lengkap Hendrikus Josephus Franciscus Mary Nevlin, lahir 13 Mei 1883, Belanda, wafat 13 April 1942, asal Belanda. Peran pendiri ISDV, cikal bakal PKI. Keterangan membawa paham sosialisme atau komunisme di Indonesia saat masa kolonial. Waktu kejadian. Pada tahun 1914 awal berdiri ISDV, cikal bakal PKI. 1920 resmi menjadi PKI. 1926 sampai 1927 pemberontakan PKI melawan Belanda gagal. 1945 PKI muncul kembali setelah Indonesia merdeka. 1950 sampai 1960-an PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. 30 September 1965 malam terjadi gerakan 30 September G30S. 1 Oktober 1965 beberapa jenderal ditemukan terbunuh. Situasi mulai dikendalikan oleh Soeharto. 1965 sampai 1966 pemusnahan PKI dan penangkapan besar-besaran. 1966 PKI resmi dibubarkan dan dilarang. 1967 Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Jalan cerita. Sebelum 1965, terjadi ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan PKI. PKI menjadi partai besar dan berpengaruh.
dekat dengan Soekarno. Malam 30 September 1965 terjadi gerakan 30 September G30S. Beberapa jenderal TNI diculik dan dibunuh. Soeharto mengambil alih komando dan menumpas gerakan tersebut. PKI dituduh sebagai dalang, lalu dibubarkan dan dilarang. Terjadi penangkapan dan kekerasan massal. Kekuasaan Soekarno melemah, kemudian digantikan oleh Soeharto. Awal Orde Baru. Dampak bagi Indonesia. Dampak positif: penguatan Pancasila, peralihan ke pemerintahan Orde Baru, refleksi kebangsaan mengenai persatuan dan keamanan. Dampak negatif: pelanggaran HAM, kerugian ekonomi dan pembangunan, perpecahan bangsa, ketidakstabilan politik dan keamanan, korban jiwa dan konflik sosial.